Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Egy Sujana yang kabur ke luar negeri takut dipenjara, tiba-tiba mendadak merepet ke Anies Baswedan, merasa tidak dipedulikan Anies Baswedan. Sampai-sampai Egy Sujana sebut Anies Baswedan orang yang pengecut. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Yang lain-lain, presiden lain sampai sekarang nggak saya persoalkan Prabowo. Padahal saya 2 kali dukung Prabowo, 2014, 2019, bahkan masuk penjara belain Prabowo. Tapi ketika dia gabung ke Jokowi, saya nggak suka. Saya lebih baik pilih Anies gitu. Sementara yang saya pilih si Anies ini penakut lagi, nggak berani. Penakut. Ya, udah menang dapat 40 juta, bukannya lawan malah ngasih selamat. Denger tuh, Anies, denger gak tuh dimaki sama Egy Sujana? Nah, itu masih lebih bagus Ganjar gitu. Anies nggak suka nggak apa-apa. Ceritanya nyesel nih Egy Sujana ya, nyesel sama si Abah. Ini juga nih yang menarik. Roy Suryo nyinyirin Pak Jokowi yang datang ke reunian Fakultas Kehutanan nggak pakai baju kaos dan datang hanya sebentar. Pak Jokowi langsung jawab semua nyinyiran Roy Suryo ini, ya. Ini enggak lazim. Reuni kok hanya diikuti oleh beberapa gelintir saja orang. Itu bukan reuni. Kemudian apa yang menarik ya? Reuni itu menggunakan kaos. Misalnya kalau saya di kampus itu, ya kalau ada reuni, ya misalnya kami bangga pakai kaos ini misalnya. Ya keluarga alumni akan semakin menunjukkan. Apalagi dia datang di reuni itu, yang katanya reuni ya, reunian itu, ya, dan kemudian tidak memakai baju biru, ya, seragam dengan para yang lain, kan malah nyolok, malah dia seolah-olah masih seperti pejabat. Ini orang pos-pos sindrom. Datang ke reuni-reunian. Kemarin itu settingan Pak. Gimana? Reuninya settingan hanya untuk mengadakan sudah lama nggak ketemu, kemudian ya pas reuni saya itu kan jadi datang. Saya masih pemulihan kan. Kalau nggak datang pasti rame. Oh, temen masa reuni nggak datang di ya. Karena kan Bapak sendiri yang nggak pakai seragam biru itu, nggak pakai seragam. Saya diberi kaosnya. Coba nanti tunjukin kaosnya. Diberi, tapi kalau pendek kulit saya ini masih pemulihan. Hanya itu aja sebetulnya. Jangan cari-cari lah. Kalau tanggapan dengan pendek. Kalau yang tanggapan Bapak nggak pernah masuk grup alumni itu, ada grup alumni gitu nggak Pak? Oh, saya sejak menjadi presiden memang tidak ikut grup ya apapun. Kemarin kayaknya yang SMA kan menginginkan Bapak masuk grup, membuat grup lagi gitu Pak, tawaran ke Bapak gitu. Belum kesana. Oh, wow. Kasih yang pendek aja. Tuh, ya. Yang pertama, yang kedua, setelah reuni saya juga pergi ke beberapa tempat. Itu aja. Terima kasih. Ini nemteknya juga. Iya. Spirit 80. Ada tuh kaosnya, nggak dipakai tapi. Bajunya bisa di. Nanti kalau tayang masalah lagi nggak ya? Apa? Kalau tayang Ini saya pegang aja masalah. Bisa aja dipegang nih masalah nanti ini. Ya juga ya, pasti dinyinyirin juga nih. Nah, ya itulah alasannya kenapa Pak Jokowi tidak mengenakan kaos seragam pada saat menghadiri reunian Fakultas Kehutanan UGM. Kenapa? Karena Pak Jokowi masih tahap pemulihan, jadi harus pakai baju lengan panjang. Udah dijawab nih ya nyinyirannya si Roy Suryo. Ini pasti nanti dipermasalahkan lagi nih sama si Roy Suryo CS itu. Betul, kalau kata siapa, Bang Sarip tadi ya, ajudannya Pak Jokowi. Ini saya pegang, ini dipermasalahkan juga nanti nih. Bisa aja. Kali ini saya mau tanya kepada mahasiswa UGM ya, khususnya mahasiswa UGM. Apa kalian tidak terusik dengan cara Roy Suryo, Tifa, Rismon, Egy Sujana yang telah jelas-jelas merendahkan ya UGM yang dimana tempat kalian berkuliah, tempat kalian mencari ilmu, tempat kalian menjunjung setinggi-tingginya harkat dan martabat
sekolah kalian, kampus kalian kemana saja ya? Ya sudah jelas orang-orang seperti Rosyorio ini menyatakan bahwasanya rektornya yang memanipulasi kong kali kong, yang dimana rektor dan beberapa orang ya guru besar di UGM menyatakan ijazah asli Bapak Jokowi itu nyata dan ada, tapi Rosyorio mengatakan itu hanyalah kebohongan besar, yang dianggap UGM ini melakukan tindakan-tindakan yang sangat tercela, yang dianggap UGM ini memanipulasi mahasiswa. Kok cuma diam aja? Kalian itu kalau pada hal-hal yang tidak benar ya semangat untuk turun ke jalan teriak-teriak, tapi kalau hal yang benar yang di sini bahkan ya adalah harga diri kalian, kampus kalian yang sudah direndahkan, kok diam? Ada apa? Betul juga ya, kok diem aja mahasiswa UGM ini ketika kampusnya direndahkan, universitasnya direndahkan, kok pada diem? Direndahkan oleh Roy Suryo, Egy Sujana, dan kawan-kawan tuh kok pada diem? Kemana para mahasiswa ini? Sampai rektornya pun dijelek-jelekkan. Aduh, mana nih mahasiswa UGM? Kok diem aja? Hah? Mana? Aduh, apakah butuh ini dulu? Baru mau bergerak. Oleh karena itu saya minta teman-teman TPWA yang di Indonesia, karena ini situasinya saya kan di luar negeri, sedang juga pemulihan kesehatan ya. Cuma sakit saya ini bukan sakit luar, yang luar alhamdulillah udah sembuh gitu loh, maksudnya nggak pakai kursi roda lagi, tapi yang di dalam ini kanker usus saya ini jadi serius. Sakitnya di dalam ya, sakit hati mungkin maksudnya. Harus ada proses yang benar gitu Bung Refli. Jadi karena itu fitnah-fitnah yang buat kita ini adalah satu fitnah keji, terutama kok yang saya heran institusi polisi yang begitu besar dan dibayari oleh pajak, oleh APBN kita ini. Saya itu bayar pajak, Refli bayar pajak, everybody orang Indonesia bayar pajak. Kok dipakai untuk menggunakan kepentingan Jokowi? Kepentingan Jokowi. Ini penyimpangan yang luar biasa. Prabowo ulah cicing wae Prabowo. Prabowo yang ngomong ini diam aja, itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Palembang apa tuh cicing wae? Diam aja. Diam baik. Diam baik, jangan diam baik. Ini udah kenapa? Katanya presiden nggak bisa ikut campur. Bagaimana logikanya nggak ikut campur? Presiden itu atasannya polisi. Presiden itu atasannya jaksa yang bicara wilayah hukum. Kok ketika situasi nggak boleh turun dong. Logika struktur kekuasaan itu jangan dipelintir-pelintir begitu ya. Jadi saya minta, itu nota protes saya tujukan kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong dengan hormat, nota protes ini resmi, saya di pemerintahan nih, di kedutaan nih ya, jelas kok, nanti videonya ada lagi. Itu protes ke Pak Prabowo, kenapa diam aja? Indonesia. Jadi saya duta besar itu berkuasa penuh mewakili Anda Presiden di sini. Jadi saya sampaikan protes di sini ya kepada negeri, karena saya bisa podcast di jalanan di London itu bisa di mana ya, tapi kan nggak ada nilai hukum kalau tidak di kedutaan besar, gitu maksudnya. Jadi poin penting itu aja ya Bung Refli, nggak usah terlalu lama, yang penting hak protes kita ini jangan diabaikan. Dan teman-teman di TPWA di Indonesia jangan kecewa, jangan gusar, jangan lemah. Kita ini tetap melawan dalam arti koridor hukum. Kita ini benar secara prosedur hukum ya, suruh dumas kita dumas, tapi dia perlakukan kita seperti laporan polisi, seperti penyidikan. Jadi intinya Egy Sujana ini ditolak di kedutaan besar Indonesia di London ya, ngadu ke Pak Prabowo. Kita ini bayar pajak, kok uang pajak itu untuk dipakai untuk membela Jokowi. Gimana ini Egy Sujana? fitnah lagi ya. Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar di kolom komentar terkait video ini. Jangan lupa like dan share video ini ke grup-grup yang teman-teman miliki, grup WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya itu, agar masyarakat bisa tercerahkan dengan adanya video ini. Saya Barceka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.